Coba tebak, hal apa yang menyenangkan, ingin terulang lagi, tapi tidak ingin cepat-cepat mengalaminya lagi? Oke, jawabannya adalah ulang tahun. Crunchy ya. Apakah kalian masih ingat, sewaktu kecil kita ingin sekali cepat bertambah umur dan dewasa, supaya bisa cepat-cepat menggapai cita-cita. Setelah kita dewasa dan mengalami berbagai masalah hidup, kita menanggapinya dengan berbeda. Terkadang kita menyesali kenapa kita tidak lebih lama lagi mengalami masa kecil. Dan setelah menuju usia tua, banyak yang merasa ingin kembali lagi ke masa muda. Paling tidak, bisa hidup lebih lama lagi. Barangkali sampai 100 tahun. Atau 200 tahun. Mungkin tidak lama lagi, keinginan tersebut bisa tercapai. Karena beberapa penelitian untuk menunda penuaan, bahkan membalikkan proses penuaan, tengah booming di dunia. Google telah mendirikan sebuah perusahaan bernama Calico untuk melakukan riset penundaan penuaan. Begitu juga dengan pendiri Amazon, Jeff Bezos, mendanai Altos Labs untuk keperluan yang sama. Untuk yang ingin awet muda, ayo lanjutkan nonton video ini sampai selesai. Sebelumnya, saya sampaikan dulu disclaimer. Saya bukan dokter, praktisi, atau penasihat kesehatan. Yang saya utarakan dalam video ini hanya berusaha menyimpulkan beberapa informasi yang saya dapat dari berbagai sumber, lalu berbagi dengan kalian semua. Kalian bisa melihat sumber-sumber yang saya jadikan referensi pada bagian deskripsi di bawah. Penuaan bukan sekedar jumlah lilin yang menyala di kue ulang tahun. Arti kata menurut Kamus Britannica begini. Aging is the sequential or progressive change in an organism that leads to an increased risk of debility, disease, and death. Artinya kira-kira begini. Penuaan itu adalah akumulasi perubahan pada suatu organisme yang berujung pada kelemahan, penyakit, dan kematian. Jadi mulai sekarang, jangan bilang udah tua, walaupun jumlah lilin di kue ulang tahun makin bertambah. Karena ciri penuaan adalah 3 kata tadi, lemah, penyakitan, dan mati. Kita sering melihat orang yang masih terlihat muda, penuh energi, bersikap seperti masih muda, walaupun secara usia dia sudah tidak muda lagi. Apa yang menyebabkan hal itu? Penasaran kan? Mau kan kayak gitu? Ayo mari kita lanjutkan. Membicarakan penuaan dan panjang umur rasanya tidak lengkap kalau tidak membahas Blue Zone. Tahukah kalian bahwa di seluruh dunia saat ini terdapat 5 tempat di mana penduduknya banyak yang mencapai usia lebih dari 90 tahun. Kelima tempat itu adalah Okinawa di Jepang, Sardinia di Italia, Ikaria di Yunani, Nicoya di Costa Rica, Loma Linda di Amerika. BTW, di Indonesia sendiri berapa sih angka harapan hidup? Ternyata Badan Pusat Statistik telah memiliki data tentang hal ini. Dan semakin tahun, katanya, kata BPS ya, AHH atau angka harapan hidup orang Indonesia semakin bertambah. Pada tahun 2021, AHH orang Indonesia adalah 69,67 untuk laki-laki dan 73,55 tahun untuk perempuan. Artinya, akan lebih banyak janda daripada duda di Indonesia ya. Pasti kalian penasaran, apa sebabnya orang-orang yang tinggal di Blue Zone bisa berumur lebih panjang daripada kita? Apakah ada semacam energi rahasia yang mempengaruhi orang sana? Pernah diadakan suatu penelitian untuk menjawab pertanyaan, apakah orang luar yang pindah ke daerah Blue Zone mengalami perpanjangan usia? Ternyata tidak. Para migran dari luar yang pindah ke daerah Blue Zone tidak serta-merta menjadi awet muda dan berumur lebih panjang. Sepertinya bukan karena lokasinya mereka bisa berumur panjang. Sepertinya tiap makhluk punya expiry date sendiri-sendiri. Misalnya lalat 30 hari, tikus 5 tahun, ikan paus 211 tahun, kura-kura 200 tahun. Manusia ternyata 122 tahun.
Namun demikian, angka harapan hidup rata-rata manusia saat ini adalah 70 tahun. Tapi, tahukah kalian bahwa zaman dulu manusia sangat jarang sampai setua ini? Di zaman Romawi kuno, angka harapan hidupnya adalah 25 tahun. Di abad pertengahan, angka harapan hidupnya adalah 35 tahun. Perbaikan gizi, kebersihan, kesehatan, keamanan semakin baik jika dibandingkan dengan zaman Romawi kuno. Dan hal itu memberikan efek positif pada tubuh manusia, sehingga dapat bertahan hidup lebih lama. Benarkah masa hidup seseorang bergantung pada gaya hidup? Ataukah faktor genetik? Jika usia manusia telah diprogram di dalam genetikanya, apakah kita bisa melakukan program ulang? Atau upgrade lah gitu ya, dari program lama ke program baru. Secara rata-rata, tubuh manusia terdiri dari 37 triliun sel. Jika sel-sel ini rusak, tubuh kita menggantinya dengan sel yang baru. Dalam rangka membentuk sel yang baru, kromosom di dalam inti sel harus melakukan duplikasi, kayak fotokopi lah gitu. Kromosom ini terdiri dari rantai DNA ditambah dengan protein-protein. Bukan DNA yang itu. Rantai DNA ini di bagian ujungnya ada semacam penutup yang bernama telomer. Setiap kali terjadi duplikasi, telomer akan memendek. Dan semakin terjadi proses regenerasi sel, telomer akan semakin pendek. Bayangkan tali sepatu. Di bagian ujung tali sepatu ada semacam plastik keras yang menjaga agar tali sepatu tidak rusak. Kalau bagian ujungnya ini hilang, benang-benang pembentuk tali sepatu akan mulai tercerabut dan perlahan akan mulai rusak. Begitu juga dengan rantai DNA. Proses regenerasi sel yang sering terjadi membuat telomer semakin pendek dan akhirnya hilang, sehingga rantai DNA tak terlindung lagi. Rantai DNA akan mulai rusak, dan ini menjadi salah satu jalan menuju penyakit degenerasi, dan ujungnya adalah kematian. Memendeknya telomer sangat mungkin diakibatkan oleh gaya hidup kita. Polusi udara, polusi air, merokok, stres, obat-obatan, makanan bergizi buruk adalah beberapa di antaranya. Kembali ke daerah yang dikenal sebagai Blue Zone, penduduk Nicoya ternyata memiliki telomer yang lebih panjang dibandingkan penduduk lain di bumi. Ya, tidak heran kalau usianya lebih panjang. Kita yang sudah dari sananya dibekali dengan telomer yang tidak terlalu panjang, apakah bisa memperpanjangnya dengan suatu cara? Barangkali ada semacam klinik semacam Maerot untuk memperpanjang telomer. Sel tubuh makhluk hidup dalam rentang waktu tertentu akan mengalami kerusakan, lalu kemudian menjadi uzur alias tua. Sel ini belum mati, tetapi hidup juga tidak. Seperti kalian yang baru putus cinta akan mengalami hidup segan, mati tak mau. Sel ini diberi istilah sebagai sel zombie. Pada saat suatu sel menjadi zombie, tubuh kita mendapat alarm, lalu mengirimkan sel-sel perbaikan untuk melakukan perbaikan. Masalahnya, pada saat seseorang semakin tua, sel-sel perbaikan ini juga menjadi tua. Sehingga seperti montir tua yang sudah malas bekerja dan maunya istirahat aja gitu. Karena tidak ada perbaikan lagi terhadap sel yang rusak, maka tubuh kita terus-menerus mendapat alarm. Kejadian ini mempunyai istilah yaitu inflamasi. Percobaan pada hewan menunjukkan bahwa jika sel zombie dibunuh, maka hidup hewan ini akan lebih panjang. Tetapi jika sel zombie dibunuh semua, ternyata ada efek sampingnya, karena sel zombie pada jumlah tertentu juga diperlukan untuk menyembuhkan luka. Tidak termasuk luka hati ya. Anda mau muda dan panjang usia, tapi korengan gak sembuh-sembuh? Enggak kan? Pernah melihat orang kembar? Mereka seringkali mirip satu sama lain. Tapi kalau dilihat lebih teliti biasanya mempunyai perbedaan. Misalnya, yang satu banyak tai lalat,
yang lain tidak. Bahkan makin bertambah usia, biasanya perbedaan itu seringkali lebih terlihat. Secara genetik mereka sama, tapi kenapa bisa menjadi berbeda? Secara umum hal ini disebabkan oleh satu istilah yang namanya epigenetik. Epigenetik adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana DNA berinteraksi dengan berbagai molekul di dalam suatu sel yang dapat mengaktifkan maupun menonaktifkan suatu gen. Jika diibaratkan DNA adalah resep masakan, cara seseorang memasak ternyata dapat merubah rasa dan penampilannya, walaupun bahannya sama. Proses epigenetik yang paling banyak dikenal adalah metilasi, yaitu proses penambahan atau penghapusan gugus metil pada rantai DNA. Proses ini terus-menerus terjadi dalam hidup manusia. Metilasi bisa dibayangkan ibarat karat yang menumpuk, dan dari jumlah karat yang menumpuk itu, kita dapat menghitung usia biologis. Jadi, dengan satu sampel DNA, para peneliti akhirnya bisa menghitung usia biologis seseorang. Ini adalah suatu jam epigenetik. Sel imun berperan sangat penting untuk melawan penyakit pada tubuh manusia. Salah satu bagian dari sistem imun ini adalah sel T atau T-cell yang dihasilkan oleh kelenjar timus. Bukan timus yang ini ya. Tapi pada saat seseorang menjadi dewasa, kelenjar timus ini akan mengecil dan mengecil. Lalu digantikan oleh jaringan lemak sehingga akhirnya berhenti memproduksi sel T. Kelenjar timus ini ternyata dapat dipancing untuk tumbuh lagi dengan menggunakan hormon pertumbuhan atau growth hormone. Mengetahui hal ini, Greg Fahey, yaitu seorang peneliti, mencoba growth hormone sintetis pada dirinya sendiri, seperti David Banner yang mencoba ramuan pada dirinya sendiri untuk menjadi Hulk. Greg Fahey berhasil menumbuhkan kembali kelenjar timusnya. Pada tahun 2016, percobaan kedua dilakukan pada 9 orang sukarelawan. Setelah dilakukan pengetesan dan pengukuran jam epigenetik, ditemukan bahwa usia biologis mereka menjadi lebih muda 2,5 tahun. Bahkan satu relawan memberikan laporan bahwa rambut hitamnya tumbuh kembali menggantikan uban yang sudah memenuhi kepalanya. Growth hormone sebenarnya diproduksi secara alami oleh tubuh pada kelenjar pituitari. Tapi produksi growth hormone pada manusia dewasa mengalami berbagai gangguan dan jumlahnya lebih sedikit. Apakah ada cara agar produksi growth hormone dapat ditingkatkan secara alami? Ternyata memang ada. Begini menurut sebuah artikel. Yang pertama, menyingkirkan lemak perut dan meningkatkan aktivitas fisik. Yang kedua, jauhi konsumsi karbohidrat yang tinggi indeks glikemiknya. Dan ketercukupan konsumsi atas protein. Yang ketiga, cukup waktu istirahat dan pola tidur yang teratur.